mengklarifikasi satu hal di sini tentang lagu saya yang kedua yang berjudul Siap Untuk Pergi. Itu lagi ramai diperbincangkan karena masalah katanya ada menyangkut mistis, ada suara cewek menangis di tengah-tengah lagu tersebut ya. Jujur kalau dari saya sendiri sih, pada saat saya memproduksi lagu ini, gak ada sama sekali intensi untuk menaruh hal-hal seperti itu di dalam lagu tersebut gitu loh. Dan pada saat kita dengar awal pun gak ada yang menyadari, sampai akhirnya ada yang komentar di sana, di menit ini tuh ada suara gini-gini, akhirnya ramai di sana, banyak yang balas, akhirnya dibuat konten sama konten kreator TikTok, katanya ada suara cewek nangis, dibuat konten, rame di media online, masuk berita-berita, masuk lambe tura, di situ booming, dan akhirnya ya saya dihujat satu Indonesia. Netizen ya bilang, oh ini penipuan nih, ini S3 marketing, karena pas saat kita dengar ternyata nggak ada suara nangis. Tapi di sisi satu ada yang bilang ada suara nangis, ini sengaja dimasukin suaranya nih, marketing juga. Jadi marketing yang mana gitu loh, kiri ada suara salah, kanan ya gak sih, dua-duanya salah, ada suara nggak ada suara salah gitu loh ya. Netizen maha benar lah. Jadi kalau dari saya sendiri sih, saya cuma pengen mengklarifikasi, emang kita melakukan yang terbaik pada saat proses produksinya, tapi kalau dari saya sih ini murni karena kesalahan teknis aja. Bisa aja pada saat itu, karena setelah saya dengar pertama emang kayak suara nangis, tapi setelah itu saya dengar lagi kok kayak suara cegukan, suara batuk, didengar lagi bisa aja ini suara efek gitu loh. Jadi ya menurut saya sih antara kebocoran pada saat backing vokal saya, karena kan backing vokal saya itu cewek, jadi bisa aja backing vokal saya bocor, atau enggak ya emang kesalahan teknis dari mixingnya aja sih. Kebetulan yang edit itu satu orang aja, yaitu juga menjadi produser dan yang mengaransemen lagu ini. Dari dia sih benar-benar nggak ada ya. Tapi emang di lagu ini tuh banyak diselipin suara-suara unik gitu loh, seperti suara bel, bunyi lonceng, dan itu orang nggak sadar. Mungkin disitulah kesalahan dia. Tapi jujur aja dia bilang dia juga nggak sadar gitu loh. Dan pas saat lagunya udah rilis pun kita denger emang nggak ada apa-apa. Sampai ada komen itu baru semuanya orang nyadar gitu loh. Sebelumnya nggak ada apa-apa. Saya taunya setelah viral masuk di berita online. Jadi udah komen-komen. Saya kan sekarang jarang baca komen ya untuk YouTube ya, karena ya tau lah, menghindari toxic komen gitu. Nah setelah itu taunya dari berita itu pun manajer saya langsung kontak saya, ini kenapa nih? Akhirnya tahu dari sana, coba dengerin, kok bener? Ya itu dari sisiku ya, tapi banyak juga orang yang nggak denger. Jadi ya ini yang sebenarnya menjadi kontroversial tuh di sini, karena ada yang denger, ada yang enggak. Video klipnya kita buat di Bali, tapi yang menjadi problem, yang menjadi masalah di sini tuh lagunya. Jadi pas kita take lagunya tuh di Makassar, di studio kecil di rumahnya produser ini. Proses rekaman sendiri sih nggak ada masalah seperti ini. Saya cuma take seperti biasa, di direct sama vokal coach saya. Begitu ada kesalahan ulang, seperti pada umumnya. Lagunya sendiri ini pada saat itu saya tulis lagu ini pas saat saya baru putus dari mantan pacar saya, yang kira-kira menceritakan seseorang yang sangat mencintai pasangannya, tapi dia nggak dihargai, nggak dianggap, akhirnya dia memutuskan untuk pergi. Singkatnya seperti itu. Ada sama sekali cerita horor, nggak ada hubungannya. Intinya kayak seseorang yang nggak dihargai aja dan mau pergi aja. Sebenarnya sih awalnya agak kecewa karena lagu ini dibuat dengan sedemikian rupa, sebagus mungkin, tapi viralnya itu karena dikaitkan dengan mistis. Tapi ya saya anggap ini juga sebagai promosi gratis dari media-media, jadi ya nggak apa-apa. Kalau saya sih saya percaya aja yang namanya mistis. Namanya juga kita percaya Tuhan, pasti kita percaya setan juga kan. Cuman ya kalau di lagu saya sih dikaitkan seperti ini ya enggak juga sih, menurutku enggak sampai ke sana lah arahnya. Enggak sampai ke sana arahnya, tapi ya setiap orang kan punya toleransi yang berbeda-beda. Kalau misalnya dia merasa bahwa itu ada hubungannya sama mistis, ya udah, saya nggak bisa ngejudge, saya nggak bisa kayak maksain kehendak orang lah. Kalau emang dianggap ini ada hantunya mungkin, ya udah nggak apa-apa. Tapi kebetulan saya bukan YouTuber yang cari kontroversi gitulah. Saya emang YouTuber murni yang emang pengen berkarya aja, dan selama ini emang masih positif aja, sampai akhirnya muncul masalah ini yang dimana saya tuh dibilangnya penipuan lah, karena pas didengerin kok nggak ada suara. Ada yang bilang ini S3 marketing, sengaja ditaruh suaranya, dihujat kanan kiri lah, kayak ada yang bilang report di slide yang kayak nggak ada hubungannya sebenarnya gitu loh. Tapi ya orang bisa berasumsi apapun lah.
Saya sebenarnya ke Jakarta diundang ke salah satu acara kompetisi nyanyi yang saya belum bisa sebutkan di sini ya. Tapi awalnya tujuannya buat itu. Nah kebetulan tadi banyak media juga yang datang pengen tanya klarifikasinya. Jadi ya saya sekalian aja. Jujur itu saya belum bisa jawab sekarang. Tapi emang betul Jakarta ini entertainment nomor 1 di Indonesia. Dan kerasa banget dari Makassar harus bolak-balik Jakarta berkali-kali kalau ada job ke Jakarta lagi gitu. Tapi untuk sementara sih saya bakal tinggal di Makassar dulu. Harapannya ya semoga netizen sebelum berkomentar dipikir dulu baik-baik lah. Jangan terlalu langsung ringan jari lah bisa dibilang ya. Langsung ngetik-ngetik sembarang-sembarang gitu. Ya dipikirin dulu aja lah. Dan kalau dari saya sendiri sih saya berusaha untuk tetap nggak mau terlalu terpengaruh dengan apa yang orang bilang. Dan bakal terus berkarya untuk kedepannya.